Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung kedasi naik motor. Bisa emang. Dari Depok ke Jatinegara. Terima kasih moderator. Saya izin melanjutkan acara. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini untuk sekedar sharing-sharing aja ya. Ngomong-ngomong sarapan udah sampai di mana ya? Soalnya udah sengaja dari pagi nggak sarapan dulu gitu. Yang pertama ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah mari kita sama-sama bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, atas segala karunia yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Teman-teman, jangan salah, di luar sana, baik itu di rumah ataupun di sepanjang perjalanan di bus di mana itu banyak sekali orang yang iri kepada kita. Wah, kerjanya di Pertamina, PHR lagi, keren dah pokoknya, banyak. Ya, jadi itu harus kita syukuri. Kadang-kadang saya suka bingung ya kalau ada teman-teman udah setiap hari ngantornya itu keren kayak begini, masih kusut aja wajahnya kusut, wow. Gak ada senyum-senyumnya kayaknya dunia itu udah apa ya, sangat sulit sekali gitu. Kenapa coba? Ya kan? Jadi itu ya, di sekitar kita, di diri kita ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Tuhan itu memberikan kepada kita itu sekarang ini itu luar biasa. Coba ingat-ingat. Mulai dari bangun tidur, kita lihat alhamdulillah badan sehat. Itu tidak sedikit orang di luar sana ya bangun tidur itu udah dengan kesakitan gitu. Kalau saya dulu waktu di Pertamina EP, kebetulan di gedung sebelah itu kan ya, di Standard Charter, saya bilang sama teman-teman, kalau kalian merasa susah, merasa sempit, merasa sulit, merasa dunia ini kayaknya kok susah banget, tinggal lihat aja gedung sebelah, belakangnya itu. Apa di belakangnya itu? Rumah sakit Siloam. Coba bayangin di situ tuh ada orang yang di ICU, ada orang yang di ruang perawatan. Itu para pasiennya, belum lagi para penunggunya, keluarganya, istri, suami, atau anaknya secara bergantian. Betapa mereka itu luar biasa kan, mendapatkan cobaan. Nah kita ini masih sehat kayak begini gitu, kenapa harus kusut gitu? Ayo kita tumbuhkan itu, kita lihat kebaikan yang banyak. Bukan hanya masalah, ya memang masalah kita banyak ya. Dan setiap orang pasti punya masalah. Kalau ya, jadi ayo yang pertama kali saya ingin mengajak teman-teman semua kita syukuri ya, kita bisa bernapas dengan lega, kemudian kita bisa berangkat dari pagi ini sampai ke sini itu dengan lancar, dengan sehat, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita membawa keceriaan semua kepada teman-teman semua di sini. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita sama-sama teman-teman sekalian niatkan kerja kita ini setiap hari pagi, mulai dari pagi sampai sore ya, kita mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, itu untuk pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena rugi kalau kita tidak niatkan itu. Kenapa? Sesudah kita hidup di dunia ini, nanti kita akan menghadapi kematian, hidup di tempat yang lain, dan itu akan tergantung dari amal kita. Kebaikan nanti di sana itu adalah hasil dari kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan pada saat kita sekarang ini hidup di dunia. Jadi
Niatkan semuanya untuk pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan itu sehingga nanti kita mendapatkan hasilnya bukan hanya di sini. Kalau cuma kerja hanya untuk cari makan, apa bedanya kita sama kucing tuh di sekitar rumah itu? Ya hidupnya gitu kan, bangun tidur cari makan, berkembang biak, habis itu mati selesai. Nah, apa bedanya kita sama hewan-hewan itu? Gak ada bedanya. Bedanya apa? Hidup kita ini lebih mulia. Tujuan kita berada di dunia ini itu lebih dari sekedar itu. Maka kita niatkan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya apa? Nah, kalau kita udah niatkan sebagai ibadah kepada Allah, maka akhlak ini merupakan satu keharusan. Gak perlu didorong-dorong kita untuk menjalankan akhlak. Kita sendiri akan mengimplementasikan akhlak tersebut. Amanah, kita nggak boleh nggak amanah, tuh kan? Kenapa? Hidup kita itu kan untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan bilang harus amanah, nggak boleh mengkhianati kepercayaan, nggak boleh. Jadi akhlak kita itu nantinya keluar dari diri sendiri dan bukan karena paksaan oleh perusahaan. Kamu kerja di BUMN ya, sekarang akhlak nih, jalankan akhlak. Kalau enggak, keluar dari sini. Bukan karena itu keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena hidup kita ini sendiri adalah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mengharuskan kita untuk semua yang ada di akhlak ini ya. Amanah. Itu ya. Sarapan sampai mana? Ya. Baik, pada kesempatan pagi ini ya, saya ingin sebetulnya ini buku ini sebagai trigger aja, bukan buku ini sebetulnya artikel ya. Teman-teman kalau lagi jalan di Transjakarta atau di KRL, itu saya suka perhatikan nih, mau nggak mau memperhatikan nih kiri kanan gitu, karena deket banget. Ada yang browsing apa gitu kelihatan, ada yang sambil chat WA kelihatan, mau nggak mau gitu, karena kan ya mau bagaimana lagi, masa mau ditaruh di mana, mata susah nih. Akhirnya kelihatan juga. Nah, kalau saya perhatikan itu ada yang hobi film, ya banyak kan tuh film, banyak itu. Saya lihat kebanyakan film, atau scrolling Facebook ya, Reels, Facebook, IG dan sebagainya. Itu banyaklah macam-macam ya. Saya sarankan teman-teman untuk browsing hal-hal yang membangun kita. Di antaranya salah satu yang saya share waktu di grup WA kemarin tuh ya, sebetulnya bukan novel sih, cerpen gitu ya. Itu ada website namanya HBR.OR. OR apa ORG ya? Saya lupa. ORG, iya. HBR ya, Harvard Business Review. Itu isinya daging semua teman-teman. Jadi buka di situ, nanti keluar itu artikel-artikel ya, terkait dengan pengembangan karir, terkait dengan kalau teman-teman ada yang berminat juga atau sekarang memang sudah sedang usaha sampingan juga, entrepreneur juga, di situ juga banyak resource-resource yang bisa kita browsing. Daripada tadi ya di KRL itu sambil ngeliatin orang-orang lagi browsing apa, ya kita aja browsing sendiri. Dan kebetulan saya kemarin dapat tuh. Lanjut di Transjakarta juga sama seperti itu, baca gitu. Walaupun di sana memang masih pakai bahasa Inggris semua, nggak apa-apa sambil belajar gitu. Dan di situ bagusnya ketika kita ada artikel di bawahnya ada tulisan 7 minute read gitu ya. Jadi dia bilang di situ seolah-olah ini kalau dibaca semuanya cuma 7 menit gitu. Terus ada yang juga 15 menit, 30 menit itu sudah ada. Nah, kita bisa pilih-pilih lah. Kalau misalnya kita naik KRL terus tujuan Bogor juga bisa pilih yang 30 menit gitu. Biar nggak kerasa. Tapi kalau dari Depok ya cukup 15 menit gitu. Kalau udah sampai Tebet mau ke sini ya yang 7 menit ya. Kok jadi 7 menit? Jadi menitnya sih. Nah itu, jadi ayo kita browsing
materi-materi yang bisa membantu kita mengembangkan kemampuan kita. Itu terkait dengan apa? Kompeten ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, jadi baik di KRL ataupun di Transjakarta atau di MRT atau dimanapun, kita bisa terus mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan kapabilitas kita. Itu sebagai salah satu dari akhlak ya kompeten. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi mengenai yang adaptif. Ya, adaptif ini di Pertamina menurut saya sebagai karyawan, sebagai pekerja, atau bukan di Pertamina aja, di mana-mana ya sebetulnya sih. Cuma dulu kalau teman-teman yang dari operator lama itu yang namanya perubahan itu cenderung sedikit, jarang, terus terencana dan terkelola gitu ya. Jadi dinamikanya itu nggak terlalu ini ya, kayaknya membosankan dulu ya. Karena udah nggak ada. Tapi di Pertamina ini dinamikanya luar biasa. Perubahan-perubahan itu cepat sekali, apalagi kita nih masa transisi. Makanya adaptif ini jadi satu value yang favorit nih. Contohnya ketika ini ya, saya pindah ke sini, pindah ke RDTX dari gedung Standard Charter, itu benar-benar perlu adaptif. Tapi bagus banget, ini gedung kan baru ya. Untuk diketahui, Standard Charter Building sama MDTX itu pemiliknya sama, tapi mereka punya gedung yang berbeda tentunya. Di sini, di sana itu gedung lama, jadul lah. Itu 2008 Pertamina EP itu mulai menempati dan mereka itu menjadi tenan pertama 2008. Ini tahun 2000 berapa Mas Fatah? Bangunan tahun jadi 2012 ya. RDTX ini. Kita mulai sewa 2020. Oh 2020 malah. Ya, jadi keren banget. Jadi saya waktu kesini tuh waduh, kayak orang apa ya, kayak orang mudik gitu ya masuk ke sini. Terus konsepnya juga berbeda. Kalau di EP itu di sana itu ruangan-ruangan dekat-dekat jendela, ya. Para manajer tuh ada view-nya jendela gitu ke luar gitu. Terus kubikalnya di dalam. Jadi kebalik, kalau ini para manajer VP dan bahkan dirut itu di dalam, kan, nggak bisa lihat jendela. Ya teman-teman di sini pada lihat jendela view-nya, jadi lebih lega. Itu yang mendorong salah satunya saya kemudian waktu pindah ke sini duduknya di situ gitu, nggak duduk di ruangan yang disediakan, biar bisa lihat gitu kan, bisa lihat keluar. Nah, selain itu biar bisa ngeliatin Mas Fatah juga. Nah, ada satu cerita unik. Saya waktu itu masuk sini pagi itu udah meeting. Begitu sampai di sini pas meeting, rupanya kan meeting 2 ya waktu itu. Kita biasa lah meeting. Di laptop udah 1, kemudian di handphone 1, tapi saya ketinggalan ini headset di mobil. Jadi saya turun lagi. Jadi sambil saya turun sambil meeting, cuma waktu ini kan nggak pakai headset kan nggak enak. Salah satunya keras, satunya ada di sini. Nah itu lumayan. Turun sambil meeting, naik itu sambil meeting udah pakai headset, naik lift. Di sini keren-keren lah, pokoknya liftnya juga canggih. Saya waktu pertama kali ini bingung gimana caranya nih. Mana tombolnya gitu. Biasanya kalau di sana masuk lift tekan tombol. Ini nggak ada tombolnya. Rupanya dari luar. Nah terus waktu itu masuklah pagi. Nah saya meetingnya kebetulan sama Mas Haji dan beberapa orang matra manajemen ya di Sumatera. Di sini waktu saya turun tuh teman-teman masih di sini, para teman-teman buying team. Turun naik. Pas naik, saya sendiri kebetulan keluar, masuk lewat sini, tapi sebelum ke sini saya ke toilet dulu, Nah itu luar biasanya perubahannya di sini ya. Begitu saya masuk toilet, wih, ini sekarang udah dipasang urinoir yang tahu ya, yang kalau para ladies nggak tahu. Ini para bapak-bapak yang tahu. Jadi kalau kita di tempat saya berdiri itu kan ini ya, pokoknya ada nih. Terus saya bilang, wih,
ini hebat banget nih kapan pasangin, setahu saya kemarin belum ada pasang. Dan habis itu keluar, masuk lewat pintu ini, wih pada kemana ini saya bilang, perasaan tadi masih rame, jalan ya. Oh mungkin pada sarapan, biasanya kan Mas Haji, Mas Doni dan teman-teman sini itu sarapan ya pagi-pagi gitu, saya juga suka ikutan. Jalan dari sana, begitu sampai ujung, biasanya kan ada Mas Heru, mantul gitu. Juga saya bilang, saya mah datang ke meja saya itu, kok berubah? Mulai ragu, keluar lewat sana. Begitu sampai kali lagi lantai 11. Sepanjang lift harus saya ngangkat sendiri. Kok bisa? Itu ya karena canggihnya gedung ini nggak kelihatan lantai berapa itu sama, desainnya sama, bagus semua gitu. Ya. Nah itu bagian dari adaptasi ya. Nanti teman-teman juga ngerasain mungkin. Jangan khawatir kalau mengalami hal-hal seperti itu karena mungkin saya aja yang ngomong nih, yang lain juga banyak ngalamin. Gitu ya. Nah itu salah satu yang saya baca waktu di Transjakarta adalah ini gitu ya. Bukan buku, ini artikel. When you start a new job, pay attention to this 5 aspect of company culture. Nanti teman-teman silakan baca aja yang saya share di WhatsApp group. Ya, kalau belum dihapus atau terhapus sendiri atau gimana ya. Tapi maksudnya kalau teman-teman nggak clear history itu masih ada di situ. Jadi yang saya dapatkan di dalam artikel tersebut sebetulnya nggak ada sesuatu yang baru ya, nggak ada sesuatu yang baru. Cuma ada yang menarik. Yang pertama apa? Bahwa dalam artikel tersebut hal-hal yang tadinya saya nggak kepikir bahwa itu merupakan company culture itu ternyata oleh penulisnya para doktor semua, ada di bawahnya siapa ya? Ada 2 orang penulisnya. Itu dikategorikan sebagai company culture. Jadi, oh iya ternyata ini bisa lah di-sharing, ini dianggap sebagai company culture yang harus kita respect, yang harus kita apa itu? Sebenarnya hal-hal biasa 5 itu. Tapi dari 5 itu nanti dibaca sendiri. Yang saya ingin soroti itu yang pertama adalah terkait dengan relationship ya. Bagaimana hubungan antara orang dengan orang ya di dalam satu organisasi atau perusahaan. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham ya, nggak paham bagaimana membina hubungan di satu lingkungan, maka kemungkinannya kita nggak akan berhasil di lingkungan itu. Jadi di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa banyak ya para pekerja-pekerja yang talented, yang berbakat, yang hebat-hebat masuk ke satu perusahaan baru, tapi kemudian nggak bisa berkibar di perusahaan itu. Kenapa? Karena dia gagal dalam membaca atau memahami atau kemudian juga bersikap. Ya, yang tadi lain lubuk, lain belalang, lain apa? Lain ikannya. Di mana? Salah ya. Di mana langit dipijak? Oh, balik. Di mana bumi dipijak? Di situ. Ah, ya. Terus ya sama juga sebetulnya lain lubuk lain belalang itu juga kurang lebih sama. Jadi lain organisasi itu lain pula cara kita atau cara organisasi itu membangun hubungan. Nah, gini contohnya. Kalau kita masuk satu perusahaan baru, nah nanti end state ya, mau nggak mau kita bisa dibilang ini menghadapi sesuatu yang baru. Masuk ke dalam organisasi yang baru yang lebih besar. Selama 2 tahun ini terus terang teman-teman kita PK Rokan itu masih bisa dibilang belum nyampur nih bergabung dengan teman-teman atau Pertamina lainnya. Nah, untuk menghadapi itu kita harus tahu nanti di Pertamina itu culture-nya, culture tanda kutip ya, kenapa saya bilang tanda kutip pada tadi itu. Culture-nya itu gimana? Gimana sih kalau di Pertamina itu kalau kita punya ide yang bagus, nah seperti post award management.
ya kan, keren banget kan. Terus kategori manajemen itu keren banget. Terus di kita juga ada ICANN, wah mantep. Terus macam-macam ya. Itu kita punya teknologi, punya sistem, dan punya ide banyak sekali. Nah kita harus pelajari di Pertamina tuh gimana sih cara kita menjual ide. Bagaimana caranya? Yang perlu kita pelajari pertama adalah bagaimana orang membangun, membina hubungan, relationship di dalam perusahaan tersebut. Apakah ketika seorang newcomer nih datang ke perusahaan tersebut itu terus sebagai profesional kan kita dibayar sebagai profesional ya. Apakah kemudian datang terus langsung set up apa segala macam email, Teams dan sebagainya, kita sudah bisa kemudian berkomunikasi langsung. Apalagi sebagai manajer ya, manajer itu kemudian bisa memberikan arahan-arahan atau perintah-perintah lewat email. Dia punya misalnya tim manajernya siapa terus kemudian email, tolong ini begini ya, tolong ini diselesaikan ini, please handle ini, please handle. Kemudian ke atasan juga sama seperti itu. Apakah bisa langsung begitu tanpa nantinya menimbulkan masalah non teknis atau enggak? Di beberapa perusahaan yang internasional company mungkin ya, seperti contohnya ya operator lama, itu seperti itu memungkinkan saja, mungkin saja. Jadi orang datang langsung secara profesional doing his job atau her job dengan cara seperti itu, fine. Apalagi teman-teman di sini yang berpengalaman internasional, Mas Eko, Mas Hasan, Mas Oscar, ya hampir semua lah di sini para leader kita ini, Mas Entot, itu international experience. Datang ke sana itu udah langsung profesionalisme, langsung kerja. Nah di beberapa perusahaan itu mementingkan silaturahim, ya, silaturahim. Saya dulu pernah, walaupun perusahaan asing ya, itu pernah mendapatkan nasihat dari salah satu atasan saya waktu saya pindah baru-baru ke Jakarta dari Balikpapan. Dia bilang, Mas Yanto, katanya, usahakan nanti kalau mau berkomunikasi sama user kita, maksudnya internal, itu Mas Yanto datangi orangnya secara fisik ke kantornya. Untuk pertama kali ya, datangi dulu, perkenalkan diri, salaman, basa-basi, baru sampaikan keperluannya apa. Kalau orang yang sibuk banget, ya sudah, angkat telepon, angkat telepon, sampaikan, perkenalkan diri dan sebagainya, sampaikan. Ya. Kalau angkat telepon juga dia nggak angkat, sibuk banget juga, baru terakhir kirim email. Tapi sebutkan di email itu, bilang saya coba ke ruangan dan angkat telepon, itu saya tidak berhasil, tolong kasih tahu kalau nanti ada waktu yang lenggang. Saya ingin membicarakan ini, sampaikan di situ maksudnya. Ya, begitu. Supervisor saya mengajarkan saya seperti itu. Kira-kira ada yang nangkep gak maksudnya arahnya kemana? Ada nggak? Bahwa komunikasi, keberhasilan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu kadang-kadang harus dimulai dengan membangun relationship yang baik. Caranya apa? Kita kenal satu sama lain ya. Terus kemudian bicara, bincang dan sebagainya, barulah kemudian nanti lancar tuh komunikasinya. Itu bangun relationship. Kadang-kadang di satu perusahaan itu ada yang hierarkikal ya, di artikel itu juga ada. Coba perhatikan bagaimana perusahaan itu atau organisasi itu memandang hierarki. Ya, maksudnya gini, kalau kita nih yang udah biasa kita kenal adalah kita dengan SKK Migas atau kita dengan instansi pemerintah, mau kirim surat ke siapa atau mau meeting dengan siapa di sana, gitu. Nanti dari kitanya itu harus yang sepadan, kan gitu ya, itu hierarki. Begitu juga dengan internal kita.
kalau kita misalnya sebagai atau sebagai user ya, sebagai user itu beberapa kali atau sebagai orang luar beberapa kali, mungkin teman-teman yang pernah mengalami di sini ingat, ini siapa kok yang mengirim undangannya atau yang memberitahu hal seperti ini kok, mohon maaf, bukan manajer gitu. Jadi perhatikan apakah kita bisa langsung nge-shoot email itu kepada VP atau kepada senior manager atau kepada siapa. Itu tidak semua perusahaan, tidak semua organisasi itu menerima kita bisa nge-shoot kemana-mana. Ini memang nggak ada tertulis di mana-mana aturannya gitu. Inilah yang menariknya di artikel ini disebutkan sebagai culture ya. Jadi kita perhatikan. Nah, bagaimana kita tahu? Ya kita dari tahunya dari kejadian-kejadian dari event-event seperti ini ya, sharing session, atau tanyalah kepada teman-teman semua yang sudah lebih dahulu di situ. Ya. Nah kalau di sini saya perhatikan dari beberapa interaksi dari Januari sampai sekarang ini itu juga cukup penting ya buat teman-teman, buat para leader kita, di mana ketika ada satu misalnya yang dari user kita mengirimkan sesuatu, tapi yang ngirim itu bukan di level yang authorized, maksudnya gini, kalau komunikasi misalnya Mas Doni komunikasi sama teman-teman MM atau FI atau yang lainnya, itu masalah pekerjaan itu kemudian hari-hari dilakukan email dan sebagainya, itu biasa, nggak masalah. Tapi ketika mereka mengirimkan sesuatu yang sifatnya di situ mengandung responsibility, ya, itu mestinya yang mengirimkan dari mereka itu bukan lagi di working level tadi, ya, tapi stand up lah, setidaknya leader pertama. Misalnya tim manager, misalnya ada yang ngirim ke kita, gitu ya, PPLP atau apa yang di dalamnya itu ada tanggung jawab, gitu. Itu leadernya di sana stand up mengirimkan, belum perlu kan kalau PPLP itu kan authorized officernya yang di sana kan, itu mengirimkan. Dan itu kalau di tempat lain di Pertamina itu disistemkan yang namanya e-core. E-core ya. E-core itu kalau saya e-core itu yang bisa akses itu yang punya akun itu adalah para pemegang KBO. Nah ini juga KBO. KBO itu kode bagian organisasi. Jadi tiap posisi manajer CNB itu punya kode KBO-nya. Ya, kode bagian organisasi. Saya nggak hafal, kalau dulu di EP saya hafal karena sering banget keluarin surat. Jadi kalau ada nomor surat, nomor sekian, garis miring apa, nah itu KBO, garis miring itu yang pertama kalau nggak salah, yang pertama itu KBO, garis miring bulan, garis miring tahun, garis miring strip kode dokumen itu apa, jadi KBO ya. Apa gunanya KBO ini? Untuk mengidentifikasi surat kita. Jadi setiap posisi manajer itu akan punya log surat keluar sendiri. Surat keluar sendiri yang di-generate oleh sistem e-core itu. Kalau kita ngirimkan kemana, kita buat masuk ke e-core, draft suratnya, memonya di sini seperti apa, kemudian thank submit, maka akan muncul di e-core-nya si penerima. Nah ini disistemkan. Jadi komunikasi seperti contoh pengiriman PPLP dari user ke pengadaan itu dilakukan seperti itu, memonya melalui e-core. Ya, itu resmi di situ kepada yang terhormat VP, PNC, dengan ini kami kan, lampirannya apa di situ ada. Jadi levelingnya itu, hierarkinya itu di situ dengan sendirinya ada teratur di situ ya. Itu yang perlu kita tahu mengenai hierarki itu. Itu relation ya, yang pertama tadi mengenai relationship, hubungan antar personal. Nah kemudian budaya-budaya yang lainnya lagi yang mungkin relevan di sini adalah bagaimana komunikasi itu dibangun. Ini memang masing-masing leader nanti berbeda satu sama lain. Tetapi yang perlu kita perhatikan gini teman-teman. Ada orang-orang yang nyaman
untuk berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan gitu ya, pada forum-forum informal. Nah, karena mungkin di satu perusahaan leadernya itu style yang begini banyak, akhirnya yang kejadiannya bahwa justru pengambilan keputusan, atau kalau kita nih punya hal yang perlu decision dari authorized officer, dari siapa gitu ya, di leader, itu approach-nya adalah informal itu. Misalnya apa? Pagi-pagi ya Pak VP datang ke sini, sarapan yuk. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah forum efektif untuk kita bisa mendapatkan decision dari beliau. Itu misalnya contoh. Atau Mas Haji ngajak sarapan gitu. Nah, itu perhatikan apakah ada di forum-forum itu arahan-arahan biasanya disampaikan, atau bahkan decision, atau bahkan hal-hal yang dari kantor yang justru selesai di situ. Itu harus diperhatikan ya. Kalau zaman dulu, zaman operator lama, itu rasanya jarang sekali terjadi. Hampir semua decision penting, hampir semua permasalahan kita yang berkembang selesainya itu di ruang meeting, diikuti oleh orang-orang yang memang terkait semuanya, dipersiapkan bahannya sejak lama gitu ya, dengan level of detail yang cukup, dipresentasikan, kemudian di-challenge dan sebagainya, ada alternatif plus delta macam-macam, didokumentasikan, dituliskan dalam minutes of meeting, bahkan dibuatkan surat macam-macam. Itu yang kita temui di operator lama. Nah, apakah nanti kemudian itu di operator baru, di perusahaan yang baru seperti itu juga? Nah, kita sudah memperhatikan beberapa leader kita ya, yang dari perusahaan baru ternyata lebih santai gitu, ya kan? Nah, memang ini nanti akan berbeda dari satu orang lainnya, tapi tetap aja kita harus menyesuaikan diri. Kenapa? Mungkin ada di antara teman-teman sekalian, itu kan nggak benar, harusnya begini. Fine gitu. Kita punya pendapat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang enggak. Bukan benar enggak sebetulnya kalau di sini saya bilang. Ya, mana yang lebih baik, mana yang enggak. Itu aja. Fine, kita punya pendapat itu. Tapi realitasnya adalah ya ini yang kita sedang hadapi itu seperti apa gitu. Dan yang perlu kan kita gitu. Ya udah, ayo kita sesuaikan diri kita dengan cara-cara yang ada yang sekarang ini. Yang disebutkan di sini itu semua yang di artikel itu tidak terkait dengan right or wrong ya, benar atau salah, true or false, tidak. Terus ukurannya apa dong? Mana right or wrong, mana true or false? Sesuatu dikatakan wrong ketika melanggar STK ya. Kalau itu sudah melanggar STK itu bukan culture, jadi tidak ada right or wrong. Ya harus kita ikuti STK-nya. Ya, contohnya apa? Misalnya nih, kalau ternyata di satu perusahaan itu ada TKO cara berkomunikasi. Nah, itu. Sudah, itu bukan right or wrong lagi. Bukan culture lagi. Itu memang culture yang sudah disandarkan menjadi satu aturan, harus diikuti mau nggak mau. Gitu ya. Tapi kalau di TKO-nya tidak mengatur apa-apa, terus caranya yang tadi saya sebutkan itu, cerita yang saya sebutkan itu seperti apa, itu adalah culture. Itu pilihan. There is no right, no wrong, no true or false. Ya. Saya ada satu lagi mengenai adaptif ya, mengenai gedung ini juga nih. Salah satu kekurangan dari gedung ini adalah lorong parkir. Kalau kita bawa mobil ya, sempit banget nih, gitu ya. Manuvernya agak susah. Apalagi pertama kali ketika masuk lewat yang pertama, belok kiri, tajam banget gitu, itu susah. Terus ramnya juga itu agak gitu, belokannya itu ya tajam ya, patah gitu. Nah kalau ada yang dari depan tuh gimana tuh gitu? Ya memang kadang-kadang ada yang jagain. Nah satu hari saya perhatikan, ternyata
saya nggak terbiasa, walaupun sebetulnya udah umum ya. Orang pasang cermin cembung itu ya. Itu gunanya, di sini ternyata berguna banget. Jadi setiap kali saya belok, itu saya lihat cermin tuh. Wah, aman gitu kan. Belok lihat cermin aman. Satu hari saya belok lihat cermin. Ada mobil saya ngerem. Dari depan enggak ada. Begitu dari tadi, mobil saya gitu. Ada yang pernah ngalamin nggak? Kaget, mobil. Ternyata mobil sendiri. Karena kan cermin itu tahunya begitu aja, nggak lihat di mana-mana mungkin ada mobil apa enggak kan gitu. Kelamaan lihatnya jadi kaget gitu. Nah itu bagian dari adaptif juga ya, kita perlu menyesuaikan. Nah lanjut pada komunikasi ya. Nah, komunikasi itu nanti bagaimana kita adaptif, cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang itu jangan, ya sekali lagi, ini penting banget teman-teman. Jangan menyampaikan sesuatu kepada orang itu dengan cara kita plek-plekan gitu. Maksudnya gimana? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda dalam menyerap informasi. Ada yang dia lebih suka lihat big picture-nya dulu, lihat generalnya dulu. Ini orang seperti ini kalau masuk ke toko buku, dia cari buku, dia lihat belakangnya, apa rinkasannya, terus kemudian dia lihat review-reviewnya. Oke. Ini buku bagus, bagus. Padahal dia belum baca, dia udah bilang bagus. Dia udah merasa comfort dengan itu. Ada yang nggak gitu. Tuhan memberikan kepada orang yang lain lagi, itu dia ingin tahu detailnya. Dia nggak cukup, generalnya itu nggak memuaskan dia. Dia harus tahu detailnya, step by step, one by one, gitu ya. Baru kemudian dia bisa nyaman dengan itu. Oh iya, oke. Kita termasuk salah satu dari dua itu, walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada yang sangat ekstrim general, ada yang sangat ekstrim detail. Kebanyakan kita berada in between ya. Ada 10 kanan, ada 10 ke kiri. Kita harus mengenali diri kita. Caranya gimana? Ya itu tadi. Kalau orang ngejelasin sama kita nih, ngejelasin, langsung masuk ke detailnya, Mas, ini apa namanya, performance bondnya itu belum diterima Mas. Ini padahal udah ini gitu. Wah, terus tanggal sekian udah di tanggal sekian dari ini. Nah, kalau kita merasa kebingungan dengan informasi itu berarti kita tend ke general. Misalnya kita tanya, dulu, sebentar, ini yang mana sih? Nah, gitu. Kita ini big picture-nya dulu. Ini dari sekian banyak case yang ada sekarang, itu ini yang mana, di mana kita? Gitu ya, general. Tapi kalau kita nyaman dengan itu, oke, ini nggak perlu kita tahu dulu ini yang mana, itu berarti kita detail. Ya. Kalau kita mau menyampaikan info atau presentasi kepada leader atau kepada siapapun ya, kita perlu tahu dia ini kecenderungannya gimana cara menyerap informasinya. Ya. Saya kasih contoh, dulu waktu zaman operator lama, itu ada VP kita sangat-sangat general. Walaupun dia bisa detail juga, tapi nature-nya itu dia general. Nah, Bapak ini itu akan sangat sulit sekali berkomunikasi dengan direct report-nya yang detail. Ya. Saya beberapa kali menemukan, kebetulan saya sebagai asistennya beliau lah, jadi beberapa case itu saya mengikuti gitu kan, dan beberapa case itu munculnya, nggak usah sebut nama ya, ini saya sebut saja Mawar. Masih apa kayaknya aja Pak kata ini. Jadi munculnya itu karena ini
Karena yang satu itu detail, ini general. Contohnya gini, saya beberapa kali diajak gitu aja, begitu jalan dorong, beliau kebetulan ada di ruangan si A, terus sini dengan panggilan saya datang sini ikutan gitu ya. Dia menjelaskan, saya ngerti dia menginginkan ini menginginkan plan ya, apa istilahnya itu roadmap, roadmap, diagram. Jadi ini memperlihatkan rencana keseluruhan, big picture. Dia ingin paham itu, tolong buatkan ini. Teman kita ini sebut saja namanya itu sangat detail. Oh, dia mengerti. Nah, pada kesempatan lain kemudian ketemu lagi mereka berdua ini, ngobrol itu lagi, teman kita ini mempresent lah. Karena dia orang detail, dia udah langsung masuk ke planning yang taktikal, yang step by step, tanpa memperlihatkan dulu bicara gimana. Balik lagi, bukan itu maksud saya. Gitu. Begini, ulangi lagi, sampai 3 kali begitu marah. Padahal saya yang melihat kedua orang itu dari luar, itu sudah melihat ini sebenarnya sama yang dibicarakan, cuma ini pendekatannya itu dari detail nanti end up-nya itu nanti kalau dikumpulin ya sama gitu semuanya gitu. Tapi berhubung dua-duanya ini sama-sama ekstrim kanan kiri, nggak nyambung. Dan tidak jarang yang hubungan seperti itu tuh berakhir tragis. Salah satunya keluar gitu. Gitu ya. Jadi itu pentingnya kita memahami bagaimana seseorang itu menyerap informasi. Apakah dia pendekatannya lebih nyaman dari detail ke global atau dari global atau general ke detail. Kalau kita perlu pahami ya teman-teman. Nah kalau saya buat CNB ya teman-teman CNB, insya Allah saya bisa dengan pendekatan yang dua itu nggak masalah. Nanti saya yang akan mencari tahu ya, kalau saya menghadapi misalnya Mas Heru itu detail. Jadi kalau Mas Heru menyampaikan sesuatu kepada saya, beliau itu langsung detail. Kadang-kadang saya bilang stop Mas, ini yang mana dulu nih? Jadi di kepala saya banyak nih, ada pengadaan itu ada 7 rig yang sedang pengadaan untuk yang drilling, yang walkover aja beberapa rig juga. Saya mau tahu yang mana dulu sih. Oh oke, yang ini ya. Terus ininya apa? Oh PDSI. Oke, sekarang masalahnya apa? Nah gitu. Kira-kira seperti itu. Saya paham itu. Tapi tidak semua leader ya itu bisa cukup bersabar dengan ini. Kalau leader kita hanya detail, terus kita dari atas dulu ya, globalnya gini, itu kita nggak sabar. Atau sebaliknya, leader yang tadi yang saya contohin itu, ada apa sih maksudnya? Coba, ini apa sih? To the point aja, nah itu berarti dia global. Dia ini kesimpulannya dulu nih. Kalau kita kan kadang-kadang kalau orang detail ya, kesimpulannya disimpan belakangan. Jadi cerita dulu dia saat baru ini Pak, jadi bisa nggak Pak gini ya? Ini kalau kita gini gimana bisa nggak? Kenapa nggak dari tadi sih gitu? Kalau leadernya itu orang yang general, dari general ke ini. Ya kalau leader kita general itu sajikan dulu ringkasannya, ya ringkasannya. Misalnya dalam satu paragraf yang singkat, tapi sudah bisa mencakup ide yang akan disajikan. Tadi mengenai performance bond lah misalnya, ada di dalam salah satu tender itu ada kontraktor yang ingin memperpanjang, harusnya dia kirim sekarang performance bondnya tapi ingin diperpanjang 2-3 minggu gitu. Itu kalau leader kita general itu harus kita sebutkan konteksnya. Ini
Misalnya konteksnya adalah dalam amandemen ya. Ini amandemen kontrak KRIK dengan APS. Performance bond-nya sudah berakhir tanggal sekian dan kita sudah minta perpanjangan. Mereka menjanjikan tanggal sekian, tapi sekarang mereka mintanya. Jadi konteks besarnya kasih tahu dulu gitu ya. Nah itu ya. Kayaknya saya nggak bisa lama-lama lagi ya, karena udah memanggil ini apa namanya lontong boket ini dan bubur kambing. Ya. Mungkin ada saya kembalikan deh ke Mas Habibie, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau apa. Mudah-mudahan yang tadi dua hal tadi sedikit ya, tapi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya adalah ayo kita beradaptasi dengan keadaan, dengan para leader, dengan company culture, dengan cara-cara. Bukan kita yang memaksakan diri untuk doing our own style ya, tapi sesuaikan. Untuk apa? Untuk membangun kolaborasi dan menciptakan harmoni. Kembali semuanya kepada akhlak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.